Oke, assalamualaikum teman-teman semuanya. Kali ini kita akan coba memfungsikan teman-teman proses dari verifikasi akun yang sebelumnya itu kita sudah kirim melalui email teman-teman. Jadi di sini kita langsung masuk aja ke scriptnya. Di video sebelumnya kita berhasil membuat sebuah file dengan nama test.php. Jadi test.php ini sudah berhasil mengirimkan email dengan format yang sudah kita tentukan di sini teman-teman. Jadi kita sudah punya template. Dan untuk SMTP-nya kita juga sudah setup dengan menggunakan akun yang sudah kita gunakan sebagai sender dan juga passwordnya ya. Sebelumnya kita juga sudah melakukan verifikasi 2 langkah di akun email yang sebagai sender. Untuk script ini sekarang kita copy aja teman-teman. Yang pertama di bagian atas yang use ini dan juga require kita copy, kita masukkan di regis.php di bagian atas ya teman-teman. Di atasnya require koneksi.php. Jadi untuk library PHP mailer dan juga sebagainya kita sudah masukkan di dalam regis.php. Terus di bagian sini teman-teman untuk mail sama dengan new PHP mailer ini kita copy juga, kita masukkan di bagian regis.php, bawahnya session start. Kita buat di sini sebuah function. Ketika kita nanti mengeklik tombol registrasi atau daftarkan akun, method ini atau function ini dijalankan. Jadi functionnya saya buat dengan nama sendMail verify. Nah, selain itu kita di sini juga punya 2 parameter, teman-teman. Yang pertama adalah email yang kita daftarkan, dan yang selanjutnya untuk memverifikasi akun yang kita daftarkan, kita nanti perlu yang namanya token. Ya di sini nama variabelnya adalah verify_token. Untuk yang auto load ini punyanya Composer, kita akan masukkan ke function aja. Terus juga yang mail new PHP mailer kita cut aja, masukkan ke dalam function karena nanti kepakainya ketika kita melakukan pengiriman email verifikasi saja teman-teman. Oke, formatnya kalau sudah seperti ini kita kembali ke test.php. Yang ada di dalam sini kita copy semuanya sampai di atasnya catch ini, kita copy masukkan ke dalam function sendMail verify teman-teman. Nah, kita rapikan sedikit. Oke, seperti ini. Jadi kita masukkan ke dalam function. Kalau sudah, function itu nanti akan dipanggil ketika email yang didaftarkan itu berhasil tersimpan di database, teman-teman. Berarti kita masuk di sini, jika query insert ini berjalan dengan baik, kan ini ada echo atau kita menampilkan alert menggunakan JavaScript. Nah, berarti di sini aja kita panggil si function tadi. Jadi kita ketikkan saja sendMail_verify. Nah, jangan lupa di sini untuk parameternya yang pertama adalah email. Jadi yang di sini email yang kita daftarkan. Terus yang kedua, nah berarti kita butuh pembuatan token, generate token dengan menggunakan MD5 biar dia menjadi karakter acak, teman-teman. Saya buat satu variabel namanya verify token. Di sini saya memanfaatkan metode yang tersedia di PHP saja, teman-teman. Jadi MD5. Terus untuk parameternya saya akan random ren karena dia metode kurung buka kurung tutup. Jangan lupa titik koma di belakangnya. Nah, untuk parameter yang kedua mana tadi? Di sini parameter kedua adalah verify token. Sudah teman-teman? Kalau sudah kita save, kita cek dulu teman-teman. Jadi di sini di bagian database untuk di tabel TB akun, kita coba delete semua akun yang sudah terdaftar. Karena ini kemarin belum kita gunakan untuk verifikasi juga, jadi emailnya itu masih email abal-abal, bukan email yang aktif teman-teman. Nah, sekarang di tabel TB akun kita belum punya akun yang terdaftar atau email yang terdaftar. Terus di bagian inbox ya teman-teman, biar tidak tercampur ya sama yang sudah kita kirim-kirim sebelumnya, ini kita hapus saja. Untuk mailer-mailer yang sebelumnya ya menggunakan test.php itu kita hapus sudah. Nah, sekarang kita ke daftar.php. Sekarang coba kita daftarkan dengan menggunakan email yang aktif, teman-teman. Di sini saya menggunakan yang super design, passwordnya terserah kalian ya teman-teman. Yang penting kalian hafal, karena kita belum buat fitur untuk lupa password, teman-teman. Kita daftarkan. Nah, di sini akun berhasil didaftarkan, silahkan login. Nah, ini nanti narasinya kita ubah, teman-teman. Jadi bukan silahkan login, tapi silahkan cek email untuk melakukan verifikasi akun gitu. Ya, kita cek di email. Nah, ini sudah dapat notifikasinya dari Jagat Coding, verifikasi email. Kita klik. Nah, kita coba lihat di database, kita browse. Sudah ya, teman-teman.
Tapi ada yang kurang teman-teman. Email yang terdaftar ini akan diverifikasi. Otomatis kita perlu token dan juga status verifikasi. Token untuk memastikan kalau email itu yang mendaftarkan diri, dan juga status verifikasi untuk mengetahui akun itu sudah berhasil diverifikasi atau belum. Ujung-ujungnya nanti yang sudah diverifikasi bisa login, tapi yang belum verifikasi belum bisa login teman-teman. Nah berarti di sini kita tambahkan 2 kolom ya teman-teman. Di bagian structure ini add ya, kita tambahkan 2 di after password. Jadi nanti dia di kolom keempat dan kolom kelima. Kita go saja. Untuk yang pertama namanya adalah verify_token. Yang kedua dia adalah verify status. Untuk verify token saya akan menggunakan varchar karena dia nanti kan karakter acak ya. Terus untuk panjang karakternya kita gunakan 150 maksimal. Untuk yang verify status kita menggunakan 10. Jadi 1 untuk yang sudah diverifikasi dan 0 untuk yang belum diverifikasi. Di sini saya gunakan integer aja teman-teman. Maksimal karakternya pakai 11 meskipun kita cuma perlu 1 karakter. Kalau sudah kita save. Nah, kita kembali ke browse. Di sini kan untuk verify token dan juga verify status masih kosong ya. Sekarang kita hapus saja untuk ini. Kita kembali ke email. Jadi yang ini karena tadi untuk mencoba saja, kita hapus lagi. Sekarang kita kembali ke script teman-teman. Untuk insertnya itu nggak cuma email dan password. Kita sekarang tambahkan yaitu verify token _token dan juga verify status _status. Dan di values-nya berarti di sini kita koma. Untuk token kita sudah punya variabel yaitu variabel verify token _token. Dan untuk yang statusnya default awal karena dia belum diverifikasi, kita kirimkan angka 0 saja. Jadi nanti untuk default dari akun yang belum terverifikasi itu adalah 0. Baru kalau sudah diklik verifikasi dia berubah menjadi 1 gitu. Nah sekarang di mana lagi ya teman-teman? Di sini untuk verifikasi email, untuk linknya kan masih pagar, berarti dia kan belum punya halaman tujuan. Sekarang kita berikan halaman tujuan, anchor-nya itu ke halaman yang kita gunakan untuk melakukan verifikasi token. Nah, di sini kita akan buat satu file lagi, teman-teman. Namanya adalah verify email, jadi verify_email.php. Dan nanti di verify email.php, kita perlu mendapatkan token yang dikirimkan dari pendaftaran tadi, teman-teman. Jadi di sini kita menggunakan metode get aja, jadi menggunakan tanda tanya. Terus variabel dari get-nya saya gunakan token gitu aja, dan value-nya itu adalah $verify token. Nah, tapi kalau kita menggunakan cara seperti ini, saya yakin nanti akan error. Karena dia sudah beda server, teman-teman. Email dikirimkan ke Gmail, otomatis tautan awalnya itu bukan localhost. Tapi dia ini, alamat emailnya depan ini adalah mail.google.com. Padahal kita pengennya ketika diklik, langsung kita kembali ke sini, ke localhost, form login ini. Ya berarti di sini, untuk localhost, form login-nya kita copy saja, teman-teman. Lalu kita kembali ke script. Kita pastekan di sini, di depannya verify email.php. Ya, lalu kita berikan slice, jangan lupa. Jadi ketika di email nanti kita mengeklik tulisan ini, klik di sini, kita akan diarahkan kembali ke localhost /form login, baru nama filenya yaitu verify email.php dan tokennya akan dibaca di sana. Jadi di sini kita buat satu file baru. Kita ketikkan A, save dulu teman-teman. Saya kasih namanya verify email_email.php. Oke, kita ketikkan struktur dasar dari pemrograman PHP. Nah, di sini nanti kita akan deteksi, teman-teman. Kalau kita dikirimi token atau variabel get dengan nama token, maka kita akan coba deteksi dulu. Jadi di sini kita gunakan if isset variabel dengan metode get dan nama variabelnya itu adalah token. Maka di sini kita coba tampilkan tokennya, teman-teman. Jadi kita echo dulu. Variabelnya adalah ini, kita copy saja. Kita pastekan di sini. Coba kita jalankan ya, teman-teman. Kita masuk ke daftar. Emailnya yang tadi super design, terus untuk passwordnya terserah kalian.
Untuk catatan, ini harus email aktif ya teman-teman, biar email verifikasinya itu bisa masuk. Kalau kalian menggunakan email yang tidak aktif, gimana kita ngeceknya teman-teman? Kita klik daftar. Nah, berhasil. Di sini dia masuk lagi ya nanti kalau kita reload. Oh, nggak usah di reload, dia sudah auto load. Kita klik. Nah, di sini tautannya sudah berubah. Kalian bisa ngeceknya di bagian kiri bawah ya teman-teman. Linknya kita hover, terus di bawah akan muncul tautan tujuan kita. Kalau kita klik, nah di sini tokennya sudah ditampilkan. Jadi tokennya ini sama dengan yang di sini. Kalau kita cek di database ya, nah ini tokennya sama teman-teman, C3E27. Awalnya seperti itu, C3E27 sama. Nah sekarang ini akan kita proses bareng-bareng. Kalau dia sama dengan yang di database, maka emailnya kita verifikasi. Dan di sini di bagian database yang awalnya verify statusnya dia 0, kita akan ubah menjadi 1. Nah, tapi sebelum itu kita berikan pembatas dulu. Kalau kita login, ternyata verify statusnya masih 0, berarti loginnya ditolak, teman-teman. Kita masuk ke indeks ya, di mana indeksnya ada di sini. Berarti login, bagian login.php. Kita enter di dalamnya if result. Kalau emailnya ada, maka kita cek lagi if. Jika ternyata si result dengan nama kolom verify status itu nilainya 1, maka proses ini, pengecekan password, bisa dilakukan. Tapi kalau ternyata dia verify status nilainya masih 0, maka di sini kita akan coba lemparkan teman-teman pesan kesalahan kalau emailnya belum diverifikasi. Kita coba menggunakan session di sini. Kita ambil aja yang di bagian regis ini. Ini ya teman-teman, yang email sudah digunakan di bagian result ini, regis. Kita copy, kita masukkan di bagian login. Sessionnya sudah di start pastinya di sini ya, sudah. Nah, berarti di sini akan ditampilkan silakan verifikasi email gitu ya. Oh ya, namanya jangan log, status. Di bagian indeks di sini kita berikan if, kita nyontek aja punyanya si daftar teman-teman, karena di sini sudah ada if-nya. Ini kita copy aja di bagian daftar.php. Kita masukkan di bawahnya H3, bagian tulisan masuk akun. Nah, jika session dengan nama status itu terset, maka di sini kita tampilkan aja sesuai dengan variabelnya. Jadi di sini saya buat PHP lagi. Tutup jangan lupa. Kita berikan echo variabel apa tadi? Ini session status. Ya, dolarnya double, satu aja. Nah, tapi ini nanti ada permasalahan teman-teman. Sekali dia danger, selamanya akan danger. Saya pengen dia itu menjadi 2 tipe. Kalau berhasil dia nanti warnanya hijau teman-teman. Tapi kalau gagal atau seperti hal-hal seperti ini ya teman-teman, ada pesan kesalahan, dia akan berwarna merah. Jadi kita cukup buat 1 alert saja menggunakan bootstrapnya di sini. Tapi untuk kondisinya bisa kita set menggunakan PHP. Nah, berarti di sini saya akan menggunakan split atau explode di PHP. Di bagian login ya, di sini statusnya, di depannya sini kita berikan kode warna dari bootstrap. Ya, kalau merah berarti danger. Kita akan explode yang depan ini untuk stylenya dan untuk yang belakang ini untuk notifnya. Dari 2 bagian ini terpisahkan oleh koma spasi. Ya, berarti di sini di bagian indeks kita akan buat script, simpan di dalam sebuah variabel namanya misal split. Itu adalah explode. Nah, di sini sudah ada autocomplete-nya. Variabel pertama itu adalah pemisah, teman-teman. Pemisahnya apa? Pemisahnya adalah koma spasi. Yang kedua, apa yang dipisah? Yang dipisah adalah ini sessionnya. Nilai dari sessionnya tadi. Nah, di sini kita paste. Nah, dia berbentuk indeks dalam array, teman-teman. Kalau kalian ingat, indeks dalam array itu dimulai dari indeks ke 0. Ya, jadi di sini kita akan coba berikan PHP echo. Yang kita tampilkan adalah variabel split indeks ke 0. Dan untuk yang ditampilkan di bawah sini, ini kita copy aja.
kita pastekan, dia adalah split ke 1. Indeks ke 0 itu adalah stylenya atau warnanya, karena tadi danger berarti nanti warna merah. Terus untuk yang indeks ke 1 itu adalah pesan kesalahannya teman-teman. Nah kalau kita nanti perlu alat warna hijau berarti tinggal kita ubah aja menjadi sukses gitu teman-teman. Kita save. Sekarang kita coba jalankan di bagian masuk akun. Kita gunakan email tadi. Sandinya harusnya betul, kita masuk. Nah, kenapa kok ke sini? Oh iya, salah teman-teman. Di bagian login ini tadi locationnya bukan daftar.php, tapi index.php. Kita ulangi sekali lagi. Nah, ini ada error status. Kita cek lagi status. Oh iya, ini status dia berada di dalam if teman-teman. Kalau sessionnya keset, kalau dia nggak di set berarti nggak ada yang bisa di split teman-teman, nggak ada yang bisa di explode karena sessionnya berada di dalam ketika dia di set. Kalau nggak di set berarti nggak ada sessionnya. Sekarang kita coba reload, dia pasti hilang. Nah, coba login sekali lagi teman-teman. Ya ini username sama passwordnya itu betul, tapi belum diverifikasi emailnya. Beda cerita kalau emailnya sudah kita verifikasi. Sekarang untuk linknya ini, meskipun dia sudah mengarah ke sini, tapi belum ada proses verifikasinya teman-teman. Beda cerita kalau verify statusnya kita ubah menjadi angka 1. Nah di sini kita loginnya akan berhasil teman-teman. Loginnya berhasil gitu. Nah gimana caranya kita bisa ubah verify statusnya itu menjadi 1. Nah berarti kita akan edit ini, kita keluar dulu. Di bagian verify email.php. Sekarang pertama saya akan buat variabel namanya token. Variabel token ini adalah hasil yang kita dapatkan dari get. Nah di sini kita pengen menampilkan verify token dan juga verify status dari akun yang sudah kita daftarkan di TB akun yang punya token sesuai dengan yang di get teman-teman. Jadi di sini kita akan coba buat sebuah variabel namanya query, verify query gitu aja. Kita akan menampilkan, jadi yang kita tampilkan 2 kolom aja, jadi menggunakan select, verify token, terus yang kedua adalah verify status. Kita gunakan from di TB akun. Nah kita berikan where, kondisinya adalah ketika verify token nilainya sama dengan token yang kita dapatkan di file ini teman-teman, yaitu variabel token. Kita berikan petik sekali variabel token. Nah siapa tahu nanti ada duplikasi, di sini kita berikan limit 1. Nah selanjutnya kita jalankan query itu dengan menggunakan MySQL query teman-teman. Tapi di sini saya nanti perlu variabelnya untuk ngecek di result teman-teman. Jadi saya buat sebuah variabel lagi namanya verify SQL. Scriptnya adalah MySQL query. Untuk parameternya yang pertama adalah, nah berarti kita butuh koneksi ya teman-teman. Di sini kita require untuk koneksi.php. Nanti kita juga butuh session teman-teman, berarti di sini session start dulu. Nanti kita juga butuh session teman-teman, berarti di sini session start dulu. Kita lanjut di bawah sini. Nah, berarti kita gunakan variabel count. Yang kedua, kita jalankan verify query-nya, yaitu $verify query. Nah, di sini kita perlu result teman-teman. Kita menggunakan asosiasi, jadi di sini MySQL underscore fetch underscore esok. Untuk parameternya dia adalah eksekusinya si query, yaitu variabel verify SQL. Nah kalau kita sudah punya result teman-teman, kita bisa gunakan sebagai percabangan. Jika result itu ada isinya, berarti si result $, ya, karena dia variabel. Maka kita akan cek lagi teman-teman. Jika variabel result dengan nama kolom verify status itu ternyata nilainya dia 0, kan belum diverifikasi nih teman-teman, maka kita akan melakukan verifikasi. Tapi kalau nilainya dia 1, berarti sudah terverifikasi teman-teman. Kalau sudah terverifikasi dan dia diverifikasi lagi, berarti kita berikan pesan ya teman-teman. Kita kopikan dari sessionnya, di mana tadi ya sessionnya.
Di login sini aja teman-teman, kita ambil yang ada pembatasnya tadi karena kita lempar nanti ke index.php. Kita kembali ke verify-email.php, kita pastekan di sini. Ini kita berikan sukses saja. Warnanya biru. Untuk pesannya, email sudah diverifikasi sebelumnya. Terus untuk yang dia ternyata belum diverifikasi, saya akan buat satu variabel namanya clicked token. Jadi token yang diklik tadi kita masukkan ke dalam variabel ini. Bedanya apa? Kalau yang variabel token ini hasil get-nya yang diambil dari URL, tapi kalau yang clicked ini dia kita ambil dari result, teman-teman. Kita ngambilnya dari yang ada di database untuk kita bandingkan. Kalau misal ada ketidaksesuaian, kita bisa proses di sini, teman-teman. Namanya adalah, nama kolomnya apa tadi? Verifikasi, verify underscore token. Nah, di sini kita akan update. Query-nya adalah update tb akun. Kita akan set. Apa yang kita set, teman-teman? Verify status. Nilainya kita ubah menjadi 1 karena sudah kita klik. Where kondisinya adalah ketika verify token, nilainya adalah variabel clicked token. Lalu di sini kita jalankan query-nya. Saya berikan di sini update query. Oh sorry teman-teman, yang atas query berarti yang sini SQL. Dan di sini kita kurang $, ya teman-teman. Kita gunakan perintah mysqli underscore query. Parameter yang pertama itu adalah variabel con atau koneksi. Yang kedua itu adalah query-nya, yaitu update query. Nah, di sini kita berikan if variabel update SQL itu berhasil dijalankan, maka kita berikan session juga, teman-teman. Di sini untuk narasinya kita berikan email berhasil diverifikasi. Kita arahkan ke index.php. Nah, di sini ada pembatasan lagi. Jika ternyata token yang kita kirimkan itu tidak terdaftar di dalam database, berarti if-nya di sini kita berikan else juga, teman-teman. Narasinya kita pastekan session. Di sini danger juga, teman-teman. Untuk tulisannya di sini adalah token tidak berlaku. Ini else-nya juga kita tambahkan di bawah sini. Misal dia nggak punya get token tapi mengarahkan ke verify email.php, berarti kita berikan di sini else juga token tidak berlaku. Kita coba, teman-teman. Di sini kita cek. Atau kita hapus dulu ya, teman-teman. Kita mulai dari pendaftaran, masuk akun ya, misal akunnya ini. Kita masuk, email tidak tersedia, berarti kita daftar email yang tadi. Passwordnya terserah kalian. Kita daftarkan, kita cek nanti ya di email, teman-teman. Oke, sudah dapat. Kita reload, harusnya ini ada 2 ya sekarang emailnya. Nah, yang bawah ini yang kita gunakan. Terus kita cek di database. Awalnya verify statusnya dia masih 0 di sini, teman-teman. Sekarang kita coba login dulu. Harusnya nggak bisa ya, teman-teman. Silahkan verifikasi email ya. Jadi di sini kita verifikasi dulu. Misal nih kita nggak menggunakan link ini, tapi kita abal-abal. Jadi di sini kita ketikkan localhost /from login /verify underscore email.php. Nah, di sini token tidak berlaku, teman-teman. Kita sudah batasi tadi. Nah, kita verifikasi lewat email. Oke, email berhasil diverifikasi. Sekarang kita login. Oke, selamat datang. Di sini akunnya sudah sesuai ya, teman-teman. Kita sudah berhasil login. Sekarang kita logout. Berarti kita sudah berhasil mendaftarkan ya, teman-teman. Di sini di database kita cek. Kita coba reload.
Nah, untuk verify statusnya dia sekarang berubah menjadi 1 gitu teman-teman. Oke, jadi itu teman-teman pembahasan kita untuk melakukan verifikasi email yang kita daftarkan di database. Cukup panjang teman-teman, semoga bermanfaat juga, dan kalau ada yang perlu ditanyakan silahkan cantumkan di kolom komentar. Saya cukupkan video untuk kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.